TV, media informatif pembangunan daerah. Para tamu undangan yang kami muliakan, selanjutnya kita akan mengikuti dan mendengarkan beberapa sambutan. Sambutan yang pertama dari Kementerian PPN Bappenas akan disampaikan oleh Bapak Direktur Otonomi Daerah, Bapak Sumedi Andono Mulyo. Mohon perkenan kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Bupati dan Wakil Bupati, yang saya hormati anggota DPD RI, DPR RI, kemudian anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, anggota DPRD dari Kabupaten Polman, Bapak Ibu anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para Kepala Dinas, Kepala OPD, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga dari sisi perguruan tinggi, Pak Kepala Desa, Pak Lurah, Bapak Ibu Lurah, dan juga Bapak Ibu Camat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipaparkan? Jadi paparan saya itu judulnya adalah pemulihan dan transformasi pembangunan daerah. Kenapa pemulihan? Karena memang kita dihadapkan pada upaya untuk pemulihan pasca COVID. Jadi tahun 2020 ini kita berharap permasalahan COVID bisa diselesaikan sehingga kita mendorong pemulihan ekonomi. Berikutnya. Slide berikutnya. Ini latar belakang saya. Saya S1 dari Fakultas Ekonomi UGM, S2 dari Nagoya University, Jepang, S3 dari Jepang. Berikutnya. Saya Direktur Pengembangan Wilayah merangkap Direktur PLT, Direktur Otonomi Daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, dari sisi pendahuluan, itu menyangkut tantangan yang kita hadapi. Yang kedua, pokok-pokok rancangan RKP 2021. Dan yang ketiga, transformasi dan akselerasi pembangunan daerah. Berikutnya. Terus berikutnya, nah, tantangan yang kita hadapi, terutama menyangkut dampak pandemi COVID, itu dari sisi korban manusia. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya dan tidak kalah beratnya adalah dampak sosial ekonomi. Dan yang ketiga, menyangkut perubahan perilaku masyarakat dan pemerintah. Kenapa dampak pandemi terhadap perubahan perilaku? Yang pertama, masyarakat sekarang lebih aware terhadap kesehatan, dan juga pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, itu juga perhatian terhadap permasalahan kesehatan. Lalu risiko apa yang kita hadapi terhadap pandemi ini? Yang pertama, kita harus bersiap terjadinya krisis atau resesi. Jadi Bapak Ibu perlu bersiap diri, terutama menyangkut ketersediaan pangan, itu harus kita amankan. Yang kedua, perubahan kebijakan, keuangan negara, dan keuangan daerah. Jadi sekarang ini pemerintah pusat sedang melakukan refocusing anggaran. Jadi beberapa belanja yang belanja perjalanan, belanja barang yang tidak kurang prioritas, itu direalokasi untuk belanja kesehatan dan juga untuk stimulus. Kemudian yang menyangkut risiko adalah perubahan dan pergeseran rencana. Nah, ini termasuk di dalam pelaksanaan RPJMN, pasti akan ada perubahan. Dan yang keempat, risiko yang kita hadapi, bagaimana kita bisa mengoptimalkan pengembangan iptek. Termasuk Musrenbang pada hari ini, itu menggunakan video conference, itu bagian dari pemanfaatan iptek. Lalu skenario apa yang akan terjadi pemulihan pasca pandemi?
COVID 2019. Yang pertama ada 3 skenario. Skenario pertama itu kurva V. Kurva V artinya terjadi perlambatan, tapi juga terjadi pemulihan secara cepat. Yang kedua adalah kurva U, perlambatan dan pemulihan secara bertahap. Dan yang ketiga kurva L, kita mengalami perlambatan, tapi agak susah untuk pemulihan atau mengalami stagnasi. Mudah-mudahan yang kita hadapi nanti itu kurva V, jadi perlambatan dan pemulihan secara cepat. Kenapa dasarnya itu? Karena secara potensi ekonomi kita cukup kuat. Hanya soal mobilitas penduduk yang kita batasi. Berikutnya, Bapak Ibu, slide berikutnya. Ini persebaran kasus mengingatkan kita bahwa seluruh daerah sekarang ini sudah terkena pandemi COVID. Jadi Bapak Ibu tetap harus menjaga jarak, menjaga kesehatan, dan sesuai dengan anjuran pemerintah pusat untuk menggunakan masker dan juga melakukan social distancing atau menjaga jarak. Berikutnya, Bapak Ibu. Berikutnya, slide berikutnya. Ini dampak yang kita alami nanti. Yang pertama soal penurunan arus investasi. Nanti kita akan mengalami penurunan permintaan ekspor, otomatis untuk komoditas pertanian, pertambangan, perikanan, untuk ekspor pasti akan menurun. Risiko yang harus kita hadapi juga, kalau produksi menurun, maka mungkin akan pengangguran meningkat. Kalau pengangguran meningkat, maka kemiskinan juga meningkat. Nah, tadi di dalam prioritas pembangunan, Polman untuk 2021 soal penanggulangan kemiskinan itu menjadi prioritas, itu sudah tepat. Berikutnya, ini dampak yang harus kita cermati, tadi sudah saya sampaikan, mengenai pola yang harus kita hadapi, terutama Bapak Ibu nanti untuk tahun 2020 dan 2021, ekonomi rumah tangga di desa dan kecamatan itu perlu kita jaga supaya tetap pasokan pangan dan kegiatan ekonomi yang berskala kecil bisa bergerak. Berikutnya. Untuk itu, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020. Yang pertama, itu soal penegasan tentang pandemi ini. Kemudian pemerintah melakukan penyelamatan terhadap kesehatan dan juga perekonomian nasional. Fokus belanja itu ada 3, untuk kesehatan, untuk jaring pengaman sosial, dan untuk pemulihan perekonomian. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan mitigasi bersama pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, terutama menyangkut tindakan-tindakan untuk pengelolaan perekonomian nasional dan juga menjaga stabilitas sektor keuangan, terutama perbankan. Karena perekonomian yang nasional dan daerah itu juga akan ditentukan oleh stabilitas di sektor keuangan. Kemudian pemerintah dan tentu saja pemerintah daerah itu melakukan beberapa kebijakan untuk relaksasi pelaksanaan APBN dan APBD dan juga refocusing. Berikutnya. Nah, di sini ada menyangkut penanganan, penganggaran, dan pembiayaan. Nanti pemerintah berdasarkan Perpu nomor 1 2020 itu sampai tahun anggaran 2022 itu batasan defisit mungkin akan lebih dari 3%. Jadi bisa melampaui 3%, paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022. Kenapa defisit anggaran ini diperlebar? Supaya nanti untuk memberikan ruang fiskal bagi penyelamatan ekonomi. Dan tahun anggaran 2023
defisit anggaran kembali kepada 3%. Kemudian penyesuaian belanja wajib, terutama pendidikan kesehatan, dan juga mohon maaf untuk Pak Kabupaten Polman, tahun 2020 DAK kita hold dulu, khusus untuk pendidikan dan kesehatan tetap berjalan. DAK fisik yang lain kita tunda dulu. Kemudian pergeseran anggaran dan refocusing belanja, terutama untuk anggaran antar organisasi dan sebagainya, itu penundaan penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa. Kemudian pemerintah daerah nanti diharapkan melakukan refocusing sesuai dengan prioritas itu. Berikutnya, di sisi lain, pemerintah melakukan kebijakan stimulus. Stimulus pertama itu perluasan kartu untuk sembako, kemudian subsidi bunga perumahan, insentif sektor pariwisata, percepatan kartu prakerja, dan realokasi DAK. Stimulus kedua itu untuk perpajakan dan juga proses ekspor impor. Dan yang penting, stimulus ketiga itu anggarannya 450 triliun, 75 triliun untuk kesehatan, alat kesehatan, prasarana dan sarana, kemudian 110 triliun untuk perlindungan sosial, termasuk PKH, bantuan pangan non-tunai, diskon listrik, BPJS, dan kartu prakerja. 71 triliun untuk insentif perpajakan, dan 150 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional, termasuk untuk UKM dan pelaku usaha. Berikutnya, ini pemulihan ekonomi, nanti pemerintah juga mendorong perlindungan dan mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi, kemudian juga penyertaan modal, penjaminan dana, dan beberapa hal yang menyangkut pemulihan ekonomi. Semua kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan sebagainya. Kemudian perubahan postur untuk APBD nanti akan diikuti dengan peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang refocusing untuk APBD. Berikutnya. Ini dari segi perpajakan, saya lewati saja Bapak Ibu. Berikutnya. Ini soal penegasan peraturan pemerintah, pembatasan sosial berskala besar, itu dilakukan di beberapa tempat, terutama untuk kawasan DKI, Jakarta, Bogor, dan Depok. Terus berikutnya. Ini saya lewati saja soal kedaruratan kesehatan masyarakat. Terus berikutnya. Nah, mengenai pokok-pokok rancangan awal RKP tahun 2021, ini sesuai dengan arahan utama Presiden. Dalam kondisi krisis maupun tidak, kita tetap pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi, itu kita dorong terus kita jalankan dan kita laksanakan sesuai dengan arahan utama Presiden. Berikutnya. Untuk tema RKP, tadi Pak Kaban sudah menjelaskan. Nah, ini ada perubahan sedikit untuk tema pembangunan RKP, yaitu mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pemulihan industri, pariwisata, dan investasi penguatan sistem kesehatan nasional. Berikutnya. Untuk target, itu Bappenas skenario-nya adalah skenario kurva V, perlambatan, tapi juga pemulihan secara cepat. Begitu kebijakan mobilitas penduduk dan barang kita buka, maka sebetulnya nanti ekonomi akan bergerak. Jadi tinggal penanganan pandemi COVID, mudah-mudahan sampai Juni bisa kita selesaikan. Tapi untuk tahun 2020, memang Bappenas, catatan Bappenas,
itu pertumbuhan ekonomi secara nasional itu sekitar 2 sampai 2,5%. Nanti Kabupaten Polman perlu menyesuaikan target pertumbuhan ekonomi sesuai dengan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Polman. Berikutnya. Untuk menyusun RKP, kami tadi Pak Kaban sudah menyampaikan beberapa usulan. Nah, kami mohon kalau bisa dibuat prioritas. Jadi nanti di dalam pembahasan Musrenbangnas, usulan dari kabupaten kota itu dibuat sesuai dengan prioritas. Nanti usulan dari kabupaten itu menyangkut kepada kementerian lembaga, itu diisi melalui sistem aplikasi Krisna Selaras, dan usulan melalui DAK. Jadi Bapak Ibu, khususnya dari Bapeda dan Dinas, mohon di dalam mengajukan usulan kepada pemerintah, itu dibedakan betul antara usulan belanja KL yang menjadi kewenangan pusat dan usulan melalui DAK, Krisna. Itu yang menjadi kewenangan kabupaten kota. Jangan sampai nanti mengusulkan kepada kementerian lembaga, tapi sebetulnya itu menjadi kewenangan dari kabupaten. Berikutnya. Berikutnya. Ini sesuai arahan Presiden, kami lewati saja. Berikutnya. Ada prioritas. Ada catatan dari Pak Kaban tadi, menyangkut prioritas tadi, kita perlu pendekatan spasial. Pendekatan spasial itu menyangkut fokus kepada desa dan kecamatan. Nah, kita perlu memetakan desa dan kecamatan mana saja yang perlu kita prioritaskan dari sisi kemiskinan, pengangguran, dan ekonomi. Berikutnya. Berikutnya. Nah, berikutnya. Untuk sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, kami mencoba untuk membenahi mulai, nah di sini ada, mohon nanti kita cermati, dari mohon bisa dibedakan antara fakta, tadi kalau disebut kemiskinan menjadi masalah. Nah, sebetulnya kemiskinan adalah fakta yang terjadi di Kabupaten Polman. Tapi yang harus kita identifikasi masalahnya apa penyebab kemiskinan. Oleh sebab itu, kita harus bisa mengidentifikasi akar masalah kemiskinan. Nah, salah satu yang harus kita benahi adalah data dan informasi. Siapa kelompok miskin, jenis pekerjaannya, di mana, dan apa penyebabnya. Nah, pendekatan ini yang nanti akan kami pertegas di dalam pendekatan kecamatan. Jadi, data informasi harus benar. Kalau data informasi salah, pasti kinerja kebijakan akan gagal. Data informasi benar, tapi perumusan kebijakan itu ada dua, antara perencanaan dan penganggaran. Kalau identifikasi benar, perencanaan, penentuan prioritas, program, kegiatan, output dan lokasinya benar, tapi kalau penganggaran dan pelaksanaan gagal, pasti akan gagal. Jadi, identifikasi masalah benar, perencanaan benar, penganggaran ini soal penentuan standar biaya, standar harga, dan juga jenis belanja benar, maka kita berharap bisa berhasil. Tapi salah satu yang menegaskan itu soal pelaksanaan atau implementasi kebijakan. Di sini menyangkut manajemen organisasi. Jadi kemampuan pemahaman terhadap regulasi, SOP, dan juga akuntansi itu sangat penting bagi desa, bagi kecamatan, dan bagi dinas. Jadi punya anggaran tapi tidak bisa melaksanakan, maka kinerja kebijakan akan gagal.
Jadi identifikasi masalah harus benar, perumusan kebijakan benar, perencanaan penganggaran, dan implementasi kebijakan juga harus benar. Nah, ini mungkin menjadi catatan bagi kita, evaluasi terhadap kenapa kemajuan yang dicapai oleh Polman itu harus kita optimalkan. Berikutnya. Nah, ini secara konsistensi perencanaan, mulai dari RKP sampai kepada nanti rencana kerja anggaran untuk dinas, OPD, itu lokasinya harus jelas. Di mana? Karena seringkali antara dinas pertanian dengan dinas perizinan, dengan dinas PU, itu lokasi kegiatannya tidak saling mendukung. Yang satu di sini produksi, pengolahan di mana, pembangunan infrastrukturnya di mana. Nanti ini yang mungkin harus kita pertegas soal pendekatan kewilayahan di dalam penyusunan RKPD. Karena saya sebagai salah satu tim penilai penghargaan pembangunan daerah, itu salah satu kelemahan di dalam menyusun RKPD, itu pendekatannya sangat sektoral. Tapi pendekatan kewilayahannya perlu kita perbaiki. Berikutnya, ini hierarki saja, jadi pemahaman terhadap arsitektur prioritas daerah. Nanti dari prioritas diterjemahkan ke dalam program dan seterusnya. Berikutnya, ini saya lewati saja. Berikutnya, ini dari sisi penguatan peran Pemda, ini menyangkut pengendalian penyebaran virus, refocusing APBD, kemudian alternatif pembiayaan daerah. Jadi nanti Bapak Ibu, untuk tahun 2020 kita berharap ada realokasi APBD, revisi DAK, dan juga menyangkut dana desa, keterlibatan swasta dan masyarakat. Berikutnya. Dukungan pemerintah daerah, nanti revitalisasi perekonomian, terutama untuk pelaksanaan beberapa kebijakan, gugus tugas pengendalian COVID, pembatasan sosial berskala besar, dan juga pergerakan partisipasi dan pengendalian COVID. Terus, berikutnya. Nah, untuk pemulihan dan transformasi ekonomi daerah, tadi sudah refocusing, kemudian penguatan safeguarding, dan penentuan usulan kegiatan 2021, itu yang benar-benar mendukung penguatan ketahanan ekonomi daerah dan masyarakat, mempunyai daya ungkit, dan juga mendorong transformasi ekonomi. Maka diharapkan ada sinergi kegiatan yang dibiayai dari APBN, APBD, dana transfer daerah, dana desa, investasi swasta, dan sumber pendanaan lainnya. Berikutnya, sedikit lagi. Untuk pembahasan Musrembang Bangnas, kita menyiapkan tanggal 30 April, kita rencanakan pembukaan oleh Presiden melalui telekonferensi maupun live televisi. Nah, selanjutnya tanggal 4 itu dilakukan pembahasan secara teknis melalui video conference. Berikutnya, saya lewati ini. Jadi nanti Bapak Ibu dari Bapeda, Kabupaten Polman, dan Dinas, mohon menyiapkan usulan untuk DAK 2021 dan juga untuk belanja KL melalui APBN. Jadi jangan sampai keliru mengisi, harusnya belanja KL tapi diisi usulan DAK, pasti nanti akan ditolak. Berikutnya. Nah, ini yang kami pertegas soal pembangunan yang berkelanjutan. Jadi tadi yang disampaikan Pak Kaban soal prioritas, itu bagaimana kita memperkuat 5 dimensi. Modal manusia, modal alam, modal keuangan, modal fisik, dan yang tidak kalah pentingnya adalah modal sosial. Bagaimana kita membangun kerjasama antar warga masyarakat. Berikutnya.
Nah, kita berharap ada transformasi ekonomi dari desa, kawasan, daerah yang tertinggal menjadi berkembang dan menjadi mandiri. Nah, kita berharap desa, kecamatan, dan kepala dinas itu berpikir tidak hanya soal keunggulan komparatif, tapi juga keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu berbasis efisiensi dan juga inovasi. Jadi kita berharap tahun 2021 nanti program kegiatan itu dilakukan secara inovatif. Di Kota Makassar, itu setiap dinas itu wajib punya satu inovasi di dalam pelayanan kepada masyarakat. Satu kecamatan satu. Sehingga nanti kalau itu di total, ada berapa inovasi yang dilakukan oleh kecamatan maupun oleh dinas. Berikutnya. Nah, ini soal pendekatan pelaksanaan otonomi daerah. Kita seringkali berkutat pada instrumen, padahal kita harus memperbaiki mekanisme bagaimana membangun jejaring, meningkatkan pelayanan publik, dan membenahi manajemen organisasi. Supaya nanti pencapaian soal partisipasi, transformasi, itu bisa membawa kinerja manfaat dan dampak bagi masyarakat. Berikutnya. Nah, ini satu hal yang penting, mohon maaf Bapak Ibu, kita sampaikan bagaimana sebelumnya, Mak. Soal budaya dan kinerja pembangunan, jadi ini kami pelajari ketika saya belajar di Jepang, kita membandingkan kinerja pembangunan negara-negara ASEAN, Asia Timur, Tiongkok, atau Cina, Korea Selatan, Taiwan, Jepang, Asia Selatan, dan sebagainya. Ternyata soal budaya, mental model, itu sangat penting di dalam membangun kinerja pembangunan. Nah, yang menjadi kekuatan adalah sikap saling percaya, saling bekerja sama, dan toleransi antar warga. Ketika menghadapi pandemi COVID, kita harus tetap menjaga kerjasama, gotong royong antar warga, supaya yang punya kemampuan keuangan lebih bisa membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Berikutnya, ini saya lewati. Terus membangun kawasan produk unggulan. Jadi tadi ini yang belum disebut di dalam penjelasan Pak Kaban, soal membangun kawasan. Jadi bagaimana nanti kita membangun kecamatan sebagai suatu kawasan, sehingga nanti bisa dikelola menjadi aset yang adil dan berkelanjutan. Tidak hanya menyangkut pengelola, badan atau swasta, tapi juga masyarakat sebagai ulayat, kemudian pekerja, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi, itu mendapat manfaat dari pengembangan kawasan di Kabupaten Polman. Berikutnya, ini terakhir nanti soal penguatan kecamatan. Berikutnya, terus saya lewati saja. Nah, transformasi dan akselerasi pembangunan, bagaimana kecamatan sebagai pusat perubahan. Mohon maaf, saya belajar di Jepang selama lebih dari 5 tahun. Di Jepang, jumlah dinas itu tidak lebih dari 10, Bapak Ibu. Semua diserahkan dikelola di kecamatan. Jadi kecamatan menjadi pusat perubahan. Nah, kita berharap nanti di Kabupaten Polman berikutnya, karena sudah ada PP nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan, berikutnya. Terus, bagaimana peran kecamatan menjadi sangat penting, berikutnya. Nah, yang pertama, sebelumnya. Mundur sedikit. Sebelumnya, satu lagi. Nah,
Yang pertama, bagaimana kita memperkuat kecamatan sebagai pusat data, informasi, dan pengetahuan. Dari sini kita bisa memperkuat kecamatan sebagai pusat data, informasi, dan pengetahuan. Berikutnya, ada 5 tahapan. Berikutnya, mohon maaf. Ini yang pertama. Yang kedua, pusat pemberdayaan pusat pelayanan usaha, pelayanan publik. Terus berikutnya. Pusat pelayanan dasar, bagaimana nanti peran kecamatan di dalam administrasi kependudukan, kemudian pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, itu menjadi utama. Kalau di Jepang, itu bukan membangun rumah sakit atau membangun puskesmas atau membeli obat, tapi mengubah perilaku hidup masyarakat menjadi lebih sehat. Jadi investasinya kepada perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, peran kecamatan nanti bisa menjadi pendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Maka kasus COVID di Jepang tidak terlalu besar, karena perilaku hidup bersih, sehat, dan itu sudah melekat di masyarakat Jepang. Berikutnya, kecamatan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Ini sangat penting, Bapak Ibu, karena masing-masing dinas, dinas perindustrian, dinas pertanian, dinas yang lain, itu punya pemberdayaan masyarakat. Tapi seringkali berjalan sendiri-sendiri. Maka kalau kita fokus di kecamatan, dinas pertanian, dinas perindustrian, dinas perdagangan bisa bekerjasama untuk pemberdayaan masyarakat ini. Mulai dari hulu sampai ke hilir. Tapi sekarang ini masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak optimal. Hanya berhenti di produksi, tapi tidak ada pengolahan. Ada produksi, ada pengolahan, tapi tidak ada perdagangan. Nah, ini yang kita berharap bisa diperkuat di kecamatan. Berikutnya, kecamatan sebagai pusat inovasi dan kewirausahaan. Jadi, bagaimana nanti soal pendampingan, soal pengembangan usaha, pilot project, rintisan, dan sebagainya dilakukan di kecamatan. Ini kerjasama antar dinas di satu kecamatan menjadi akan lebih optimal daripada masing-masing dinas berjalan sendiri-sendiri, anggaran habis, tapi hasil tidak optimal. Lebih baik bekerjasama di satu kecamatan, digarap dari hulu sampai hilir. Berikutnya, kecamatan sebagai pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kalau terjadi banjir, terjadi bencana, terjadi pandemi, penyakit menular, itu kecamatan menjadi sangat penting. Kalau di Jepang, satu kecamatan bisa 50 orang sampai 100 orang pegawainya. Jadi jumlah dinasnya hanya 10 maksimum. Terakhir, kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi bagaimana membangun satu kecamatan, satu produk unggulan. Berikutnya, sehingga nanti infrastruktur yang dibangun itu sesuai dengan keunggulan di masing-masing kecamatan. Nah, sekarang ini masih terpecah-pecah antara dinas pertanian, dinas perindustrian, dinas PU, dinas perhubungan, itu belum sinergis di dalam membangun kecamatan. Demikian Bapak Ibu sebagai bahan untuk menyusun RKPD 2021. Yang pertama, soal pemulihan ekonomi, kita berharap itu akan bisa dilakukan secara cepat. Nah, untuk melakukan pemulihan ekonomi, kita harus fokus kepada program kegiatan yang betul-betul mendukung basis ekonomi di tingkat rumah tangga, desa, dan kecamatan. Oleh sebab itu, kita berharap pendekatan dinas tidak lagi pendekatan sektoral, masing-masing ekosektoral, tapi bekerja sama untuk membangun kecamatan dan desa. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sorry. Bentar.